Banda Neira. Banda Neira. Karo lihat ya lumba-lumba laut nih. Everything you know is in your mind. Akhirnya kembali saya ke pelabuhan Murhum Bau-Bau setelah 24 jam penundaan kapal. Akhirnya hari ini saya pulang ke Jawa. Tetapi sial, kapal ditunda sampai sore hari. Tetapi tidak mungkin saya kembali ke penginapan karena uang semakin menipis. Akhirnya saya istirahat di masjid untuk menunggu keberangkatan kapal pada sore hari. Hari mulai sore dan kapal sinabung juga belum terlihat. Tapi saya terus sabar karena tidak ada kata lain selain sabar. Tibalah malam hari dan kapal sinabung sudah terlihat. Tetapi berjam-jam kami tidak boleh masuk. Entah apa yang menjadi penghalangnya. Akhirnya saya tahu kenapa kapal telat sampai 36 jam. Ternyata di pelabuhan Terat. Supaya turun.
Satu. Kapal Sinabung segera melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Surabaya. Akhirnya saya akan meninggalkan kota Makassar dan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Saya pun diajak keliling oleh Pak Sopir mengelilingi Citraland, perumahan elit di Makassar. Semoga suatu hari nanti bisa main ke Makassar lagi dan eksplor ke daerah yang ada di Makassar. Karena di pulau ini banyak sekali hal-hal yang unik. Salah satunya di suku Tanah Toraja. Semoga suatu hari nanti bisa ke sana, diberi kesehatan dan diberi rezeki untuk saya melihat keindahan Tanah Toraja di Sulawesi Utara. Dan jika diberi umur panjang lagi, bolehlah saya menginjakan kaki di Miangas, pulau terluar di Indonesia bagian utara yang lebih dekat dengan negara Filipina. Akhirnya perjalanan pulang semakin dekat dan saya menghabiskan sisa-sisa waktu di Pantai Losari. Akhirnya jalan-jalan di Makassar saya tutup di Pantai Losari dengan pemandangan Masjid 99 Kubah dan kapal pensi. Semoga suatu hari nanti bisa main ke sini. Singkat cerita, saya sudah melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan disambut oleh sunrise seindah ini. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Akhirnya saya menuju ke Pulau Jawa. Dan akhirnya saya sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tanggal 23 Juni 2023. Dari sini saya menuju ke Pasar Turi, tempat di mana saya bertemu dengan Huda, kawan saya yang tidak sengaja bertemu di Lombok pada Agustus tahun lalu. Saya naik angkot menuju Pasar Turi. Tiba-tiba ke sore hariannya saya menuju ke Pulau Madura untuk ziarah ke makam Syekhona Khalil Bangkalan, dan disambut oleh sunset seindah ini di Pulau Madura. Ini lagi-lagi adalah pertama kalinya saya menginjakan kaki di Pulau Madura. Suasana di sini sangat ramah dan orang-orangnya. Tetapi pemandangan yang biasa di sini tidak memakai helm, termasuk saya dan Huda. Oh iya, tadi mungkin teman-teman melihat saya tidak melewati jembatan Suramadu karena kata Huda lebih cepat naik kapal feri kalau dari Surabaya menuju Syekhona Khalil Bangkalan. Akhirnya saya sampai di makam Syekhona Khalil.
gak niat bayar utang. Terus di niatan bayar utang. Ya berarti menit tanggal piro iki? Tidak lengkap rasanya kalau sampai Madura tidak mencoba bebek Sinjai. Akhirnya saya sampai di warung bebek Sinjai yang berada di Madura. Ada paling lo tahu sama ajar lebih. Foto apa video? Wis ae ngendi? Kan ya? Setelah selesai makan, saya menuju ke rumah Huda yang berada di Madura. Lalu di pagi harinya, saya jalan-jalan ke pasar dan mencicipi kuliner yang berada di pasar. Kuliner di sini sangat asing sekali untuk saya. Gak ono sing nggone. Paling mek ono sing nggone sing nguripi lampu. Terus video. Di Madura banyak sekali rumah-rumah mewah seperti ini, tetapi kosong. Karena kebanyakan orang Madura merantau di tanah orang dan pulang hanya beberapa tahun sekali, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Perjalanan terus kami lanjutkan karena jadwal keberangkatan kereta api Pasar Turi menuju Semarang akan segera saya mulai. Dan jembatan Madura sudah terlihat. Artinya sebentar lagi kita akan nyebrang ke Surabaya. Akhirnya saya akan melewati jembatan terpanjang di Indonesia. Kurang lebih 5 km panjangnya, yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sepanjang perjalanan melewati jembatan ini tidak boleh berhenti karena masalah keselamatan, dan angin di tengah laut sangatlah besar. Baiklah, saya akan berhenti berbicara agar teman-teman ikut menikmati betapa damage-nya melewati jembatan ini.
Akhirnya sampailah di Surabaya. Artinya perjalanan saya Boyolali Banda Neira sudah selesai. Saya mohon teman-teman terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar untuk mendukung kemajuan channel ini. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.